Dan ini adalah ya pertemuan yang pertama ya untuk tadabbur kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di pertemuan kali ini kita lebih ya membahas terkait dengan kisah Nabi Yusuf ya secara umum ya di dalam Al-Qur'an. Adapun nanti untuk penggalan-penggalan peristiwa ya nanti akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya sesuai dengan urutan yang ada di dalam eh, ya surat Yusuf. Nah, disebutkan oleh ya Syekh Salah Al-Khalidi, ya beliau mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah salah seorang anak dari putra-putra Nabi Yakub alaihissalam yang berjumlah 12. Al-Quran dan juga hadis sahih tidak menerangkan ya nama-nama putra Nabi Yakub yang lain. Ya, sumber-sumber yang menyebutkan terkait dengan yang demikian adalah sumber-sumber yang berasal dari Bani Israel atau yang kita sebut dengan Israiliyat. Ya, sehingga ya kalau Al-Quran menyebut ya hanya Yusuf, ya sudah berarti yang kita pastikan dari putra Nabi Yakub alaihissalam adalah ya Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun yang lain, ya yang lain ya tidak harus kemudian kita yakini kebenaran nama-nama itu. Walaupun untuk pendekatan sejarah karena itu yang biasa digunakan, ya tidak masalah, ya tidak masalah menyebut yang demikian sesuai dengan ya umumnya orang menyebut itu, tapi dengan ya tadi pendekatan, ya pendekatan sejarah, ya termasuk adik Nabi Yusuf yang dikenal dengan Bunyamin, ya kemudian nanti ada Lawi, ya ada Ruben, ya ada Yehuda dan yang lain-lain. Ya, namun ya itu hanya mungkin kita gunakan untuk pendekatan sejarah. Tapi untuk ya tadabbur kisah Al-Qur'an yang dia merupakan ya panduan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita hanya bisa menyebut Yusuf ya sebagai nama yang dipastikan ya menjadi putra Nabi Yakub alaihissalam. Adapun yang lain ya aku Yusuf atau ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf atau saudara-saudara laki-laki dari ya Nabi Yusuf. Nah, terkait dengan eh, ya Nabi Yusuf ini disebutkan ya dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat mulia Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari ketika Nabi mengatakan Al Karim Ibnul Karim Ibnil Karim Ibnil Karim, orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Ya Karim bisa artinya mulia, bisa artinya dermawan. Ya orang dermawan, anaknya orang dermawan, anaknya orang dermawan, anaknya orang dermawan. Siapa? Yusuf ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim. Ya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi 4 generasi. Ya semuanya disifati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pensifatan yang sama. Semuanya adalah Al-Karim. Ya semuanya adalah yang dermawan. Ya semuanya adalah yang mulia. Nah, berarti ini menjadi satu pelajaran ya tentang satu konsep pendidikan yang hasilnya itu 4 generasi dengan kualitas yang sama. Ya seperti apa sih pola pendidikannya sehingga menghadirkan generasi yang ya tetap punya kualitas yang sama, tidak terjadi ya penurunan, ya sama. Nah, ini kan berarti ya menjadi pelajaran tersendiri untuk kita kaji. Ya kalau disorot ya sisi Al-Karim, ya sisi kemuliaan, ya sisi kemuliaan. Ya dikatakan karim itu sesuatu yang paling mulia di jenisnya. Ya dikatakan karim itu adalah sesuatu yang paling mulia di jenisnya. Kalau dikatakan hajarun karim, batu mulia, berarti dia adalah batu yang terbaik di jenisnya. Ya batu yang terbaik di jenisnya. Kalau kita berbicara dengan orang tua, ya wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya qawlan karima. Jadi di antara perkataan-perkataan yang harus kita ucapkan ya kepada orang tua, yang terbaik itulah yang kita ucapkan. Jadi karim itu yang terbaik di jenisnya.
Nah, sama ketika seseorang disifati dengan karim, itu juga demikian. Di antara jenis manusia, nah ini orang-orang yang baik, yang luar biasa. Nah, kemudian karim juga bisa artinya dermawan. Ya, bisa artinya dermawan. Nah, Al-Quran kan tidak mengkisahkan Nabi Ishak. Nggak banyak kisah Nabi Ishak. Ya, hanya kabar kelahirannya itu yang dikisahkan. Ya, Nabi Yakub disinggung sedikit. Makanya nanti tema tentang wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya kita taruh di bagian belakang. Tidak banyak kisah Nabi Yakub. Nabi Yusuf dikisahkan satu surat. Ya, dikisahkan satu surat. Nah, yang banyak itu kisah Nabi Ibrahim. Bahkan ada surat namanya Ibrahim. Ya, Karim yang pertama tadi Nabi Ibrahim. Karim yang keempat Nabi Yusuf. Ya, dua-duanya punya surat yang digunakan, ya nama mereka menjadi nama surat. Surat Ishak nggak ada. Ya, surat Yakub nggak ada. Jadi ini yang awal, ini yang penghujung. Nah, tengah-tengahnya ya harusnya sama seperti itu. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang dermawan. Ya, seorang yang dermawan yang kita tahu ketika kedatangan tamu, ya para malaikat itu yang dihidangkan bukan sekedar ayam panggang, ya atau kambing panggang, tapi sapi panggang. Ya, jadi anak sapi yang dipanggang, dermawan luar biasa. Ya, maka harusnya nanti Nabi Ishak juga demikian. Nabi Yakub juga punya kedermawanan yang demikian. Walaupun kedermawanan nanti mengukur ya pada harta yang dimiliki, tapi karakter kedermawanan itu ada. Nabi Yusuf juga demikian. Ya, makanya Nabi Ibrahim yang disifati dengan minal muhsinin, ya termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang levelnya itu sampai ihsan. Nabi Yusuf juga demikian. Ya, Nabi Yusuf juga demikian. Nah, berarti kita ada kepentingan untuk menggali dan mengkaji seperti apa sih ya konsep pendidikannya sehingga hasilnya itu stabil ya seperti itu. Ya, karena biasanya ya dalam dunia pendidikan kadang ya yang angkatan satu bagus, berikutnya turun 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 dan turun atau sebaliknya. Tapi ini bisa stabil. Ya berarti ada konsep yang memang ideal ketika diterapkan ya hasilnya seperti itu. Nah, termasuk Nabi Yusuf ini. Ya, Nabi Yusuf ini dari yang bukan siapa-siapa menjadi penguasa Mesir. Ya, menjadi penguasa Mesir. Nah, artinya Al-Quran ya ketika mengkisahkan kisah itu tidak asal mengkisahkan. Ya, karena Al-Quran bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah ya apapun ya kisah yang bisa dikisahkan dia kisahkan. Ya, buku sejarah. Ya, karena dia hanya menceritakan peristiwa yang terjadi. Ya di masa-masa yang sebelumnya. Ya, tapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu huda, Al-Quran itu petunjuk. Ya, termasuk berkaitan dengan kisah. Makanya di surat Yusuf di akhir-akhir itu kan dikatakan, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka ibarah, ya pelajaran bagi mereka yang punya akal, ya. Dan albab itu akal yang dalam. Ya, jadi seolah petunjuk-petunjuk yang Al-Quran berikan itu berupa puzzle-puzzle. Ya, ada yang melalui dari nasihat secara langsung dari Al-Quran. Ya, ada yang melalui kisah-kisah dari Al-Quran. Nah, kisah-kisah ini pun masih berupa puzzle-puzzle. Ya, dari puzzle-puzzle itu kalau kita susun, oh, nanti utuh konsepnya. Oh, kalau ya untuk tema ini, kisah mana ya? Oh, ini. Ya, untuk masalah ini, kisah mana ya? Ini. Ya, untuk masalah ini, kisah ini. Nah, makanya kalau semakin utuh, ya, pengetahuan kita terkait dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya, dan juga kita mampu untuk bisa menggali inspirasi yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, itu semakin utuh nanti. Ya, setiap permasalahan bisa kita cari solusinya dari kisah-kisah tersebut. Ya, kemudian butuh konsep apapun ya bisa kita gali dari ya kisah-kisah tersebut.